evaluasi berkaitan dengan apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2024. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Ketua. Oke, baik. Romo, Suster, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan acara kita. Jadi mungkin kalau di jadwal itu seharusnya kegiatannya kita masih narasumber, tapi kalau kita fleksibel aja karena jadwal narasumber bisa berubah-ubah ya. Jadi kita lanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya, yaitu tentang evaluasi kegiatan di 2024 ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, evaluasi kegiatan ini nanti kita jadikan sebagai masukan untuk kita menyusun strategi pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2025 dan untuk merencanakan kegiatan di 2026 ya. Baik, nanti secara garis besar kegiatan kita nanti akan dipaparkan secara singkat oleh para wakil ketua. Mungkin mulai dari wakil ketua 1 yang membidangi masalah akademik dan kelembagaan. Saya kira cukup banyak kegiatan yang ada di kegiatan di bawah wakil ketua 1 tentang akademik dan kelembagaan, terutama terkait dengan transformasi ya. Jadi terkait dengan transformasi nanti ada pembukaan program studi baru, kemudian akreditasi, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan kita ya. Kemudian nanti yang terkait dengan administrasi umum, perencanaan dan keuangan, ini nanti sebenarnya harusnya wakil ketua 2 dengan Kabak ya, tapi mungkin Pak Kabak sedang ada diskusi dengan pihak hotel mungkin di bawah. Jadi mungkin untuk terkait dengan keuangan mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh wakil ketua, mungkin terkait dengan misalnya pengembangan kepegawaian, kepangkatan, kemudian pengembangan sarana prasarana yang mungkin secara langsung itu sebenarnya detail teknisnya itu ada di Kabak ya, tapi mungkin secara umum mungkin bisa disampaikan apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2024 ya. Dan terkait dengan kerjasama dan kemahasiswaan nanti akan disampaikan oleh wakil ketua 3 ya. Sudah berapa banyak kerjasama yang sudah kita lakukan ya, kemudian evaluasinya, dampak dari kerjasama itu dan seterusnya, kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kita rencanakan. Yang tahun lalu sebenarnya kemahasiswaan ini banyak kegiatan yang justru tidak bisa terlaksana ya, karena terkait dengan keterbatasan anggaran dan segala macam. Tapi nanti bagaimana pelaksanaannya nanti akan dipaparkan oleh masing-masing wakil ketua 3, dan nanti setelah pemaparan mungkin ada masukan, ada saran dari para dosen dan tenaga pendidikan maupun para undangan. Nanti kita akan diskusi supaya evaluasi kita ini bisa kita jadikan pertimbangan untuk pelaksanaan kita di 2025 dan perencanaan di 2026 ya. Saya kira
seperti itu nanti pertama saya akan beri kesempatan kepada Wakil Ketua 1 untuk memberikan pemaparan tentang apa saja yang direncanakan di tahun 2024, kemudian apa yang sudah dilaksanakan, apa hasilnya, dan yang penting juga apa kendalanya, ya, karena kendala ini yang nanti memang harus kita bahas bersama. Ya. Terima kasih. Baik, kami persilakan Bapak. Baik, Pak Ketua, Bapak Ibu para romo, narasumber yang kedua sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Sarip ya. Pak Sarip, beliau dari Kuburaya mewakili Bapak Bupati. Baik, dari Dinas Pendidikan ya, akan mewakili Bapak Bupati untuk menyampaikan bagaimana ya, artinya bahwa dukungan, harapan kita dukungan dari pemerintah Kuburaya terhadap proses transformasi Setakat Negeri Pontianak menjadi institut, Pak Sarip. Beberapa waktu lalu kami sudah audiensi dengan Bapak Bupati. Kita juga menyampaikan maksud dan tujuan kita. Lalu kita juga langsung menitipkan undangan untuk beliau. Hanya memang beliau waktu itu juga mengatakan kemungkinan besar saya mungkin tidak bisa hadir, tapi kami akan mengutus. Nah, kebetulan sekarang Pak Sarip hadir di tengah kita dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi seputar bagaimana bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang kebetulan memang setakat ini juga berada di Kuburaya, Pak, di Jalan Parit Haji Muksin 2. Ya. Baik, untuk tidak berlama-lama, waktu kita sampai jam 12, Pak. Nanti kami beri kesempatan kepada Pak Sarip untuk memaparkan 1-2 gagasan atau ide sebagai bentuk dukungan untuk setakat bertransformasi menjadi institut. Pada Pak Sarip, silakan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Ya, saya hormati para hadirin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mohon maaf agak terlambat, tapi pas ya, kemarin dijadwalkan jam 11 ya. Kemudian pada kesempatan ini pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Beliau sedianya memang berkeinginan untuk bersama kita semua, namun karena agenda kegiatan beliau yang sangat padat, saat ini beliau berada di Kubu, karena beliau ini sejak dilantik banyak gaspol keliling di berbagai wilayah. Padahal beliau baru tadi pagi pulang dari Pulau Pakedai, lanjut ke Kubu dan akan lanjut roadshow beliau ke seluruh kecamatan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi termasuk infrastruktur yang ada di Kabupaten Kuburaya. Namun mudah-mudahan ketidakhadiran beliau pada kesempatan pagi hari ini tidak mengurangi kebermaknaan dari kegiatan rapat kerja kita yang kalau berdasarkan jadwal saya lihat akan berlangsung mulai hari ini hingga 2 hari atau 3 hari ke depan. Puji dan syukur tentu saja senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertatap muka di ruangan yang nyaman ini dalam rangka mendiskusikan beberapa gagasan, khususnya transformasi yang saat ini sedang berlangsung, sekolah tinggi,
Katolik Pak ya, negeri singkatannya apa? Stakat negeri ya, stakat negeri yang mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi akan bertransformasi menjadi institut. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan untuk kita semua, karena bagaimanapun pendidikan itu merupakan hajat hidup seluruh manusia dan sudah menjadi fitrah bahwa kita semua memang punya kewajiban untuk ikut menyukseskan terpenuhinya hajat hidup pendidikan itu tadi. Mohon maaf lupa memperkenalkan diri, saya Syarif Muhammad Firdaus, saat ini bertugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kuburaya, masih pelaksana tugas Pak, belum jadi dan juga masih berlantik, mudah-mudahan ke depannya bisa terus berkembang. Beliau menugaskan kami untuk hadir mewakili beliau untuk bertukar pikiran, berdiskusi dalam rangka menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Kuburaya akan transformasi yang saat ini sedang berlangsung. Kebetulan juga dulunya saya itu sempat aktif di sekarang namanya Universitas PGRI. Itu diawali dengan sekolah tinggi juga, sekolah tinggi ilmu keguruan, ilmu pendidikan, yang kemudian bertransformasi menjadi institut dan hari ini sudah menjelma menjadi sebuah universitas. Tidak tertutup kemungkinan stakat negeri ini juga akan mengikuti rute yang sama. Hari ini kita masih berstatus sekolah tinggi, besok lusa kita sudah menjadi institut, dan mudah-mudahan dalam waktu tidak berapa lama lagi kita bisa menjelma menjadi universitas. Ini bagian dari upaya kita memenuhi hajat hidup itu tadi, bahwa keberadaan perguruan tinggi ini menjadi bagian yang terintegrasi, bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun SDM sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hadirnya beberapa perguruan tinggi dalam berbagai bentuk di Kuburaya ini secara langsung sebetulnya mempengaruhi indeks harapan lama sekolah yang ada di Kabupaten Kuburaya. Jadi kita itu untuk menghitung indeks SDM, IPM itu dari bidang pendidikan itu mengacu kepada angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Nah, keberadaan beberapa institusi pendidikan di semua jenjang itu akan berkontribusi langsung terhadap angka harapan lama sekolah. Di Kuburaya sendiri, angka rata-rata lama sekolah kita memang masih belum terlalu bagus, meskipun dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Saat ini indeksnya itu baru di angka 7 tahun. Jadi seolah-olah rata-rata anak Kuburaya itu baru mengenyam pendidikan tamat SD 6 tahun, kemudian lanjut SMP 1 tahun berhenti. Seolah-olah itu seperti itu. Nah, meskipun realnya tidak seperti itu, tapi kalau kita rata-ratakan, memang rata-rata masa yang digunakan untuk menempuh pendidikan di Kuburaya itu masih di angka 7 tahun. Tapi ada sisi lain yang menggembirakan, yaitu menyangkut angka harapan lama sekolah. Di Kuburaya harapan lama sekolah itu sudah mencapai angka 14 tahun. Artinya keberadaan lembaga-lembaga pendidikan di Kuburaya itu memungkinkan warga Kuburaya itu bisa memperoleh layanan pendidikan sekurang-kurangnya itu sampai 14 tahun. Tamat SD 6 tahun, dia bisa lanjut SMP, SMA 6 tahun lagi kan, sudah 12 tahun, dan dia bisa lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini secara kasat mata memang kita bisa melihat bahwa di Kuburaya sendiri ada beberapa perguruan tinggi yang ready, siap menampung lulusan-lulusan SMA yang ada di Kabupaten Kuburaya, yang salah satunya adalah stakat negeri ini. Kami tentu saja menyambut baik ikhtiar untuk terus mengembangkan diri dari stakat negeri ini, yang dari sekolah tinggi kemudian akan beranjak menuju institut, dan pemerintah Kabupaten Kuburaya karena memang ini berkontribusi langsung tadi seperti saya sampaikan, tentu saja akan berupaya untuk memberikan dukungan dalam bentuk apapun, tentunya sesuai dengan
batas-batas kesanggupan dan kewenangan pemerintah kabupaten. Dan memang di negeri kita ini kan agak unik sedikit nih regulasinya. Jenjang PAUD, SD, SMP itu di kabupaten, naik ke jenjang SMA, SMK ini ke provinsi, masuk ke perguruan tinggi baik kabupaten maupun provinsi agak kesulitan untuk intervensi karena sudah ditangani langsung ke kementerian pusat. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala. Jangankan ke perguruan tinggi, kami itu seringkali berdiskusi dengan beliau bahwa beliau itu ada keinginan untuk mengintervensi sekolah SMA misalnya. Kan ini anak-anak kita juga nih katanya kan, harusnya kita juga ada, negara harus hadir dong. Oh iya Pak, betul, ini masalah kewenangan. Jadi kewenangan itu kemudian membatasi kita untuk bisa memberikan intervensi yang maksimal kadang-kadang. Namun komitmen beliau untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Kuburaya ini sudah beliau tegaskan berulang kali, Pak Bupati tegaskan, termasuk juga Pak Wakil, penting buat kita semua untuk mencari cara untuk menghilangkan sekat-sekat itu. Jadi kami juga intens berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi misalnya untuk mulai menghilangkan sekat-sekat kewenangan, di mana kita harusnya bisa melihat sebagai satu bagian yang terintegrasi. Jadi kita bisa ambil bagian di mana gitu kan. Kalau SMA meskipun kewenangannya di provinsi, bukan berarti provinsi juga tidak bisa intervensi untuk jenjang di bawahnya. Demikian juga untuk level yang lebih tinggi lagi, yaitu perguruan tinggi. Karena notabene yang bersekolah di situ, yang memperoleh layanan pendidikan di situ adalah warga Kuburaya juga tentunya. Meskipun nanti juga tidak tertutup kemungkinan banyak juga warga dari kabupaten kota lain yang ikut menimba ilmu di setakat negeri ini. Nah, itu barangkali poin yang paling penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Nantinya kita akan bertajam lagi lewat diskusi-diskusi yang mungkin lebih spesifik, jenis-jenis apa saja yang perlu dan mungkin untuk diberikan oleh pemerintah kabupaten demi percepatan transformasi sekolah tinggi ini menjadi institut. Karena kami menyadari juga bahwa dengan perubahan status itu atau bentuk itu dari sekolah tinggi ke institut, tentu dampak yang ditimbulkan termasuk manfaat yang bisa diberikan tentunya akan lebih luas lagi. Misalnya prodinya kan, prodinya biasanya akan lebih luas lagi ya kan. Nah, kalau sekolah tinggi biasanya hanya satu prodi atau satu jurusan. Kalau dia sudah menjadi institut, dia bisa mengembangkan diri menjadi beberapa prodi atau beberapa jurusan. Itu yang barangkali poin yang dasar yang ingin kami sampaikan. Nantinya kami berharap ada diskusi pada kesempatan ini, di mana kami nanti bisa menjaring apa-apa saja sih yang mungkin sekali lagi bisa kita berikan sebagai dukungan yang real terhadap transformasi setakat negeri ini, setakat negeri Pontianak atau setakat negeri Kuburaya sebutannya. Namanya Pontianak ya, setakat negeri Pontianak di Kuburaya gitu ya. Kayak bandara lah, bandara Supadio Pontianak di Kuburaya. Tapi kita gimana? Tengah sawah lagi. Tapi kita tidak sendiri Pak, Cengkareng juga gitu kan. Nah, bandara internasional Soekarno Hatta di Banten kan gitu kan. Nah, ini kayaknya setakat negeri juga gitu nih ya, setakat negeri Pontianak di Kuburaya. Tapi apalah arti sebuah nama barangkali ya. Jadi ini saya yakin hanya peristilahan atau nomenklatur, karena mungkin sejarahnya dulu Kuburaya juga belum ada waktu awal-awal mau membentuk ini kan. Nah, belakangan setelah izin operasionalnya terbit, terbit juga terbentuk juga Kuburaya yang ya benar-benar itu tidak mengurangi semangat kita untuk mencerdaskan anak bangsa di seluruh pelosok, tidak hanya Kuburaya, tidak hanya Pontianak, tapi di seluruh Kalimantan Barat, termasuk di seluruh Indonesia ada kemungkinan. Sudah ada mahasiswa kita dari luar Kalbar belum Pak? Banyak ya.
Ini nanti namanya ganti aja Pak, Setakat Negeri Indonesia. Emang satu-satunya di Indonesia. Satu di Indonesia Pak. Nah, ini juga apa? Kayaan ya, potensi kan. Satu-satunya di Indonesia, hanya kita yang punya perguruan tinggi seperti ini. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan, ini juga bagian banyak sekali efek yang bisa ditimbulkan. Promosi, bagian dari upaya kita mencerdaskan anak bangsa. Dan memang tanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat itu berada di pundak orang-orang yang terdidik, ya. Jadi kita yang pernah menyambang bangku sekolah ini, kita yang udah ya diberikan karunia oleh Tuhan, sempat sekolah, sempat apa, itu harus mengambil tanggung jawab estafet itu. Dan mereka yang belum berkesempatan, itulah bagaimana caranya mencarikan kesempatan untuk mereka, supaya mereka juga bisa nanti meningkatkan taraf hidup. Itu sebetulnya filosofi pendidikan. Seperti yang sekarang lagi rame-rame ini sekolah rakyat misalnya kan, itu bagian dari semangat negara, semangat pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Dan memang berbagai studi itu sudah membuktikan tanpa pendidikan yang memadai, persoalan-persoalan termasuk kemiskinan itu akan sulit untuk diatasi. Nah, saya yakin dan percaya Setakat Negeri ini juga ke sana visinya, bagian dari memberikan layanan pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan lulusan-lulusan kita yang memiliki kemampuan daya saing tentunya kan. Nah, itu juga problem besar kita, itu juga daya saing kita yang sangat rendah ya kan. Kita hanya bisa protes manakala pekerja-pekerja dari luar misalnya masuk ke negeri kita, mengolah kekayaan kita hanya protes saja. Kita lupa mengintrospeksi bahwa ternyata di berbagai level sumber daya kita itu memang kalah. Harus jujur kita akui. Tukang kayu kita itu atau tukang batu, tukang semen kita itu kerjanya mau sebentar, gajinya mau tinggi kan. Jadi harus diingatkan pakai mandor, terus kan pakai pengawas, terus tapi menuntut gaji tinggi. Standar pekerjaannya atau kemampuan kerja juga tidak ada di kita. Dari Cina itu tukang catnya aja itu harus bersertifikasi. Kalau itu guru itu masih ada yang belum sertifikasi. Tukang cat Cina itu kita bersertifikasi. Dia tidak bisa ngaku, saya bisa ngecat, saya ahli ngecat, tidak bisa kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat ahli cat. Nah, kita juga itu tantangan yang besar. Termasuk dalam hal-halnya banyak hal. Ada kesenjangan di kita itu antara kualifikasi dengan kompetensi. Sarjana pendidikan kita banyak, tapi yang paham soal pendidikan itu tidak sebanyak jumlah sarjana pendidikannya. Sarjana hukum ternyata tidak terlalu paham soal hukum. Sarjana teologi barangkali kemampuan teologinya juga masih memprihatinkan. Ini problem kita. Kita belum mampu menghadirkan lulusan yang memang bisa diuji kualifikasi dan kompetensinya itu linear. Nah, mudah-mudahan Setakat Negeri ini bisa menjawab itu. Jadi selain meluluskan dari segi kuantitas, kita juga mampu menjawab kebutuhan secara kualitas. Artinya kita tidak hanya nambah dalam tanda kutip pengangguran intelek. Jadi waktu kami masih aktif di Universitas PGRI, sekarang namanya itu, suatu ketika kami wisuda, itu mahasiswanya demo. Ada satu spanduk itu menarik sekali perhatian. Selamat kepada kawan-kawan yang hari ini wisuda. Di bawahnya itu, selamat menambah pengangguran baru. Keras. Tapi kita tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung. Hanya kondisi itu yang kita sedang alami kan. Itu secara kuantitas oke nih, kita tidak kurang sarjana. Tapi secara kualitas kita juga harus akui daya saing itu rendah sekali. Di semua lini. Nah, sekali lagi kehadiran
Setakat Negeri yang mudah-mudahan waktu dekat menjadi institut ini juga berkontribusi positif terhadap niat kita, upaya kita, ikhtiar kita untuk terus meningkatkan kompetensi lulusan-lulusan kita yang memang layak menyandang gelar-gelar kesarjanaannya itu, ya kan. Jadi mereka betul-betul mempertipislah kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi itu. Itu barangkali Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah kita nanti bisa berdiskusi lebih panjang lagi untuk nanti dapat kami laporkan kepada pimpinan, karena beliau juga suatu ketika pengen juga nih ikut diskusi bersama kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, jadi tidak sempat buat slide nih Pak, dan memang progresnya mendadak. Ya beginilah yang apa dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Pagi, kita beri aplaus. Baik Pak Sarip, ada beberapa hal yang dapat saya catat dari berbagi atau sharing dari Dinas Pendidikan Kuburaya, dalam hal ini mewakili Bapak Bupati Kuburaya. Yang pertama, memang secara regulasi pemerintah daerah tidak punya kewenangan langsung pada sekolah tinggi, tetapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk urung rembuk saran dan barangkali juga memberikan dukungan, ya. Nah, tentu pasti ada regulasi yang mengatur seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu, ya memang tujuan kita mengundang Pemprov tadi Pak, dari Pemprov, ya, dari asisten 2, dan sekarang dari Pemda. Mungkin mari kita menggali ya sejauh mana misalnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini Kuburaya terhadap rencana bertransformasinya Setakat ini menjadi institut. Nah, mungkin bisa kita gali lewat diskusi-diskusi hal-hal apa saja yang mungkin memungkinkan, nah, di mana Pemda bisa ambil bagian dalam hal ini. Kami beri peluang kesempatan kepada audiens. Oh baik, baik, mungkin sebelum diskusi berlanjut, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Jadi pertama, terima kasih Pak Sarip atas yang hadir, karena memang kita berharap forum ini selain tadi jadi narasumber, memang forum silaturahmi kita lah antara Sekolah Tinggi Agama Negeri Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, dan dalam hal ini diwakili Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan, ya. Walaupun tadi disebutkan PP, mudah-mudahan cepat-cepat PP hilang Pak. Jadi definitif. Jadi mungkin sebagai gambaran ini Pak, Setakat Negeri Pontianak ini sebenarnya dulu swasta dengan nama STP Santo Agustinus, kemudian menjadi negeri pada tahun 2017, ya. Jadi mungkin tadi masalah nama juga waktu kami melakukan apa namanya itu AMDAL, waktu itu pernah juga disinggung, ya, kenapa ini Setakat Negeri Pontianak bukan Setakat Negeri Kuburaya gitu, ya. Tapi karena memang ada sejarahnya, ya, jadi mungkin nama itu ada sejarahnya, ya, tetap Pontianak tetapi di Kuburaya. Tetapi semangatnya saya kira tetap sama, bahwa Setakat Negeri Pontianak juga ingin berkontribusi terhadap pembangunan di Kuburaya. Jadi waktu Bupati sebelumnya dengan Pak Muda Mahendra juga kita akan ambil audiensi bahwa keberadaan Setakat ini memang kita ingin kita bisa juga berkontribusi terhadap kebudayaan secara umum. Cuma memang kalau status kita memang sekolah tinggi, ini kan kita ini sekolah tinggi di bawah Kementerian Agama, ya. Jadi sama dulu dengan STAIN dan segala macam, itu kan terbatas ke program studi keagamaan yang tentunya pasti akan terbatas
kontribusinya hanya ke sementara ini ke umat Katolik saja gitu. Padahal keberadaan kita di Kuburaya itu kita ingin kita berkontribusi tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi umat-umat lain juga yang ada. Dan kuncinya untuk bisa seperti itu hanya dengan bertransformasi menjadi institut itu gitu loh. Karena kalau dengan menjadi institut kita nanti bisa membuka prodi-prodi umum yang nanti juga umat-umat yang bukan Katolik juga bisa memiliki akses pendidikan itu. Makanya dengan semangat itulah makanya kemarin kami beraudisi dengan Bapak Bupati, kami mohon dukungan juga dari Pemda Kuburaya terkait dengan transformasi ini supaya nanti akses pendidikan kita bisa jadi lebih luas. Kalau di sekolah tinggi memang terbatas, kita nggak bisa memberikan kesempatan karena memang prodinya memang harus itu gitu. Regulasinya begitu, dan kebetulan kita di bawah Kementerian Agama, bukan di Kementerian Kemendikbud. Jadi sekali lagi memang kami ingin dengan silaturahmi ini mungkin kita saling memahami. Saya paham bahwa tadi yang disampaikan memang kewenangan masing-masing itu ada, tetapi kolaborasi saya kira tidak terbatas, tidak terikat dengan kewenangan itu. Karena ini nanti memang ada kolaborasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan Setakat Negeri Pontianak, terutama dalam pelaksanaan program perguruan tinggi. Ya, mungkin nanti kalau mahasiswa kami sudah cukup banyak, misalnya ketika praktek, misalnya di sekolah-sekolah di Kuburaya, mungkin kami dibukakan akses ke situ. Kemudian kalau ada penelitian-penelitian kami dengan Pemda, nah mungkin nanti ini yang bisa kita kolaborasikan. Mungkin bisa ada penelitian di Pemda, atau penelitian yang cost sharing, atau mungkin penelitian yang memang dibiayai Setakat tetapi untuk memecahkan kebijakan di Pemda dan segala macam. Mungkin ada pengabdian juga, pengabdian ke masyarakat, mungkin KKN nanti mahasiswa kami KKN di daerah Kuburaya kan, mungkin Pemda Kuburaya bisa mensupport dari sisi administrasi dan segala macam ya. Jadi memang kita ingin mengeksplorasi kerjasama ini nanti di berbagai hal, dan ini kalau menjadi institut memang peluang itu menjadi terbuka lebar, sehingga kami sampaikan nanti mungkin bisa dibantu dikawal juga. Kami akan kirim surat permohonan dukungan ke Bapak Bupati sebagai permohonan tertulis, dan nanti kita akan tindak lanjuti nanti mungkin dengan permohonan MOU juga mungkin, karena seingat saya mungkin MOU Teknik Kuburaya belum ada, atau mungkin ini ya kedaluan saya mungkin Pak Lukas ya. Mungkin kita perlu perbaharui MOU dengan Pemda Kuburaya sebagai payung hukumnya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi mungkin apa yang bisa kita. Mungkin sementara itu yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih Bapak atas semuanya hadir pada kesempatan ini. Dan mungkin informasi yang hadir di sini seluruh pengelola ya, saya ketua, kemudian ada wakil ketua 2 Pak Lukas, wakil ketua Pak Martinus, kemudian wakil ketua Pak Lukas, kemudian ada wakil ketua 1 juga di sini, kemudian para kaprodi, kabak, kasubag, ketua senat ya. Jadi lengkap kami. Ada undangan juga dari luar, pengguna alumni kami, dari kepala sekolah, ini ada suster kepala sekolah, ada juga alumni yang hadir. Jadi memang kami berharap rapat kerja ini bisa memberikan masukan kami untuk melaksanakan program. Terima kasih, itu aja. Mungkin silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dapat gambar semakin mendalam. Dapat kami informasikan juga memang sebagai salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah Kabupaten Kuburaya, kan memang juga masih muda sekali Kuburaya ini, kan baru sweet 17 tahun. Kami memang sudah dalam beberapa tahun terakhir ini intens
berinteraksi, berkomunikasi, termasuk menjalin beberapa perikatan dengan beberapa perguruan tinggi. Dari Universitas Tanjung Pura juga kita ada mengikat MOU. Kemudian dari Universitas PGRI itu rutin Pak mengirimkan mahasiswanya di berbagai kegiatan, ada APPL, kemudian masyarakat, ada lagi sebutannya apa itu, Magahang sekarang itu. Kita memang terbuka. Artinya kalau nantinya ke depan setakat negeri atau nanti namanya apa, Institut Agama Katolik Negeri, itu juga kita akan melakukan hal serupa. Untuk kami akan terbuka tangan dengan lebar, kecil telapak tangan nyiru kita adakan, nyiru pengkurang parabola kita bentangkan, parabola akar kita gelarkan. Artinya memang kuburaya sangat perlu, kuburaya sangat memerlukan itu. Kami juga sering sampaikan kepada pimpinan bahwa kita memang harus terbuka, kita masih kurang. Di samping memang kita punya kesadaran adik-adik mahasiswa kita ini harus lebih kita kenalkan dengan dunia nyata, Pak. Jadi mereka tidak hanya terpaku dengan teori-teori di kampus saja, kondisi realnya itu kadang-kadang memang jauh dari teori kan. Makanya kemarin ketika ada program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, kami welcome sekali, kami sambut baik sekali. Tentu kami berdayakan. Ini kalau program Kampus Merdeka itu kan bukan PPL biasa tuh. Jadi mahasiswa itu benar-benar diajak, dikenalkan dengan situasi real, menggali persoalan yang mungkin dihadapi di satuan pendidikan, kemudian mencarikan rumusan-rumusan alternatif, baru action yang bisa dilakukan. Itu sebetulnya yang sangat kita butuhkan. Nah, nantinya kami berharap juga kontribusi itu dari Stakat nih kan. Nah, Stakat semakin membumi, apalagi berdomisili di Kuburaya, ini Stakat harusnya porsinya lebih besar dibanding yang lain kan. Dalam hal membersamai masyarakat untuk di berbagai hal nantinya, tidak hanya sekedar yang sifatnya keagamaan saja. Karena memang Kuburaya itu kan heterogen ya, banyak sekali di berbagai macam suku, bangsa, agama yang di situ. Dengan nanti institut tentu akan terdapat peluang-peluang yang lebih besar. Kita bisa berjalan seiring, berjalan bersama untuk membangun Kuburaya. Seperti itu. Termasuk itu tadi Pak, surat permohonan dukungan, silakan saja. Nanti kami akan ikut sebetulnya mengawal ya, meningkatkan ke beliau, termasuk MOU tadi. Kita mungkin bisa atur pertemuan berikutnya untuk membahas apa yang dapat kita MOU-kan. Ya, sekitar itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sukani. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Bapak setelah hadir di tempat ini. Ini hanya usul saja. Saya mulai dengan slogan, kami lupa saya, tapi saya ingat kembali ini, tumbuh bersama, maju bersama. Stakat Negeri Pontianak. Karena itu kami pada saat ini sedang berlangsung itu penerimaan mahasiswa baru. Mohon titip pesan sedikit, kalau Bapak pergi ke seluruh kecamatan di Kuburaya, jangan lupa Bapak mengingatkan Stakat Negeri Pontianak ini milik kita bersama. Kita tumbuh bersama, maju bersama untuk Kuburaya yang lebih baik. Jadi itu permohonan, sehingga kehadiran Stakat Negeri Pontianak itu memberikan dampak untuk peningkatan IPM di Kuburaya. Jadi itu satu. Lalu yang kedua, ini kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua dan Bapak juga sudah menyampaikan, kalau ada dana untuk
setakat, jangan lupa sebut setakat Pak. Kami akan mendoakan Bapak supaya cepat, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Ketua, cepat definitif. Bapak hadir di sini, kami mendoakan semua. Mohon jangan lupa dengan setakat. Ya. Biasanya kalau doa itu banyak itu mujarab, Pak Sarif. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya hanya penegasan saja. Nah memang dalam rangka transformasi itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Tentu kami mohon bantuan nanti kepada Pak Sarif untuk menjadi mediator kami, karena misalnya kami membutuhkan dukungan itu sehingga tadi ya tumbuh bersama, maju bersama untuk Kuburaya yang kita cintai ini dapat terwujud dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Arif atas kehadirannya. Baik Pak Arif, kita akan tanggapi dulu. Terima kasih Pak. Ini yang pertama memang sih doanya ini kan. Tulus kayaknya Pak. Biasanya doa itu selain banyak juga perlu tulus Pak. Ini cukup nih, syaratnya terpenuhi, banyak dan tulus. Mudah-mudahan lah doanya cepat terkabul. Makasih Pak atas doa itu, ini sangat berarti buat kami. Kemudian terkait promosi, siapa nanti kami akan terus mempromosikan bahwa setakat di Kuburaya itu ada setakat negeri. Ini yang bisa menjadi salah satu alternatif membuat anak-anak Kuburaya menimba ilmu. Kami akan terus promosikan Pak di berbagai kesempatan, mudah-mudahan. Kemudian ini agak berani minta anggaran nih. Tapi memang pemerintah Kuburaya itu rutin Pak. Termasuk Pak Sujiwo ini belum 2 bulan ya, belum dilantik, beliau itu langsung buat kebijakan untuk memberikan bantuan di banyak lembaga swasta. Nah, memang kita mekanismenya itu nanti kalau untuk swasta itu hibah, biasanya hibah. Tapi kalau ini negeri tetapi kan beda jenjang. Nah itu ada beberapa alternatif sebetulnya yang bisa dilakukan. Kalau negeri bentuknya tentu bukan hibah, tapi ada mekanisme bantuan keuangan daerah namanya. Kalau provinsi itu ada namanya bantuan keuangan provinsi. Kalau kabupaten juga bantuan keuangan kabupaten. Jadi jangankan sekolah tinggi setakat nih Pak, sekolah polisi SPN itu Pemda juga bantu. Karena itu memungkinkan. Nah silakan, tapi itu harus kan Pak Ketua nanti kan bersama jajaran barangkali bisa melakukan diskusi-diskusi yang lebih intens, mudah-mudahan bisa mengakses hal itu kan. Tapi setakatnya saya kira tidak kekurangan dana lah, banyak lah dananya ini kan. Banyak ya. Semua ditarik semua efisiensi ya. Saran. Ya. Tapi itu mungkin Pak, itu mungkin saja. Nanti tinggal Pak Ketua dan jajaran bisa berkomunikasi lebih lanjut. Karena itu pernah kita lakukan untuk yang vertikal itu. SPN itu salah satu contohnya. Itu tidak hanya Kuburaya tapi hampir beberapa kabupaten kota juga ikut mensupport pembangunan SPN di Singkawang Pak. Singkawang ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi makanya ada ruang Kuburaya, ada ruangan Pontianak, ada ruangan apa itu kan. Nah, itu bentuknya bantuan keuangan daerah. Kemudian sekali lagi tadi terkait surat dukungan, kami siap untuk mengawal atau menjadi mediator dalam hal ini. Silakan dipersiapkan saja, nanti kami akan ikut mengawal hal itu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, dari Pak Arif ini Kaprobi. Baik, terima kasih Pak Martinus dan Bapak yang sudah memberikan materi pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Pak Arif Halawa. Saya salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri di Prodi PKK. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, tapi sudah bertempat tinggal di Kuburaya.
KTP dan kakak saya sudah warga Kuburaya, Pak. Sudah sah gitu ya secara administrasi. Baik Pak, ada mungkin sedikit melanjut dari Pak Sutami dari Wakil 1. Siapa tahu misalnya di Bupati di Kabupaten Kuburaya, tadi saya dengar Bapak di bidang pendidikan, di kampus itu ada istilahnya penelitian dan PKM Pak. Siapa tahu dari Kabupaten Kuburaya, terutama di Dinas Pendidikan, ada kerjasama penelitian mungkin tentang kebudayaan atau toleransi beragama di Kuburaya, dan juga PKM misalnya pengabdian kepada masyarakat, baik sebenarnya dari pemerintah maupun juga dari sisi kampus ada ya kita mengabdikan diri kepada masyarakat begitu. Nah kalau misalnya ada kerjasama itu mungkin kami bisa dilibatkan sebagai akademisi misalnya untuk meneliti apa yang diinginkan atau ya dari kabupaten misalnya, juga termasuk misalnya pengabdian mungkin bisa di kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya dan juga kampus. Terima kasih. Sebelum Bapak menanggapi mungkin sedikit dari saya. Ketika Pak Sekda sebelum menjadi Sekda, Pak Yusran Anizam, beliau kemarin menjabat apa tuh Pak sebelum Sekda itu? Beliau kepala Bapeda. Kepala bukan Bapeda ini keuangan BPKAD. BPKAD. Nah, ketika beliau menjadi ketua BPKAD, itu kami Pak mendapat bantuan untuk penelitian pada tahun 2018. Ya, jadi sudah pernah ada kerjasama itu dengan ada MOU itu dengan Pak Yusran waktu itu, dan mendapat bantuan dana penelitian waktu itu 100 juta. Jadi ada saya, di sini ada Pak Yuswanto Pawan, ikut meneliti itu, ada Pak Amadi, cukup banyak kami. Jadi artinya sudah ada Pak pernah kerjasama yang seperti itu. Mungkin baik diingatkan kembali nanti kalau memang ada, dan itu sangat mendukung untuk kami ya kalau itu ada. Mungkin bisa Bapak tanggapi dari Pak Ade. Makasih Pak. Jadi memang kerjasama semacam ini biasa nih Pak. Nah, sangat mungkin untuk kita lakukan. Kita pernah juga menjalin kerjasama dengan yang komputer STIMIC kita pernah waktu itu saya bertugas saya pernah di Kominfo 4 tahun di Kominfo. Pada saat itu kita baru mekar, kita sedang menyusun master plan e-government pada saat itu, kemudian ada merancang beberapa aplikasi yang itu kita bekerjasama dengan STIMIC pada saat itu. Kemudian juga kita pernah bekerjasama dengan BSI, Bina Sarana Informatika. Artinya ini kerjasama antara Pemkab Kuburaya dengan perguruan-perguruan tinggi ini bukan hal yang baru, sangat mungkin. Apalagi tadi disampaikan sudah pernah nih, Setakat sudah pernah kerjasama dengan BPKAD misalnya untuk keperluan penelitian atau apa. Nah, tinggal diperbarui saja nih Pak, dan mungkin diperluas. Kalau tadinya misalnya kerjasamanya hanya dengan Dinas BPKAD saja, ya tidak tertutup kemungkinan nanti udah jadi institut kan, bidang garapannya prodi lebih banyak, itu kerjasamanya bisa lebih luas juga, bisa langsung dengan bupati, artinya bisa menjangkau beberapa dinas, tidak hanya BPKAD, pendidikan juga perlu nih kan, apa-apalah nantinya kita bisa garap bersama. Entah kebudayaan, kami juga punya bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan Pak. Bidang baru dan keburu kementeriannya dimekarkan. Jadi baru aja kita bentuk bidang kebudayaan, kementerian itu juga dimekarkan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sekarang Kementerian Kebudayaan, Kementerian Riset dan Dikti kan. Tapi itu di daerah masih ada bidang kebudayaan. Kami memang sedang intens juga untuk menggarap itu. Tidak terkemungkinan nanti Pak kita bisa berjalan bersama, maju bersama. Tadi slogan Setakat slogannya itu
bersama, tumbuh bersama, maju bersama, Pak ya. Nah, nanti kita tambah melaju di depan, Pak. Melaju, tumbuh bersama, melaju, maju bersama. Karena slogan Kuburaya sekarang melaju. Nah, kemarin menanjak, ini melaju, melayani dan maju. Akronim melayani dan maju. Nanti melaju, Kuburaya melaju bersama Setakat Negeri Pontianak, kan mantap tuh Pak. Sementara beliau masih melengkapi CV, mungkin kalau masih ada yang mau didiskusikan disampaikan di sini. Ya, baik dari alumni kita Bapak Boni, saya catat nanti Bapak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Boni, saya dari alumni. Nah, tentu kita menyambut baik sekali kepemimpinan Pak Sujiwo. Ini lumayan gersik sekali terkait dengan pembangunan dan sebagainya. Dia tanggap sekali dengan persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya. Nah, yang menjadi harapan ke depan, sepertinya saya lebih mengusul pada akses ke kampus Stakatnya itu sendiri. Nah, misalnya jalannya begitu sempit, gitu kan misalnya. Nah, mungkin ke depan perlu juga pelebaran atau seperti apa, sehingga melaju ini tadi bisa sehingga Kuburaya ini memang betul-betul melaju, gitu kan. Tapi kalau jalannya jelek, jalannya sempit, Kuburaya juga akan sulit untuk melaju, kurang lebih begitu. Nah, kemudian terkait dengan misalnya penerangan jalan, jadi akses ke Stakat tuh ya setidaknya tidak gelap lah. Jalannya bagus, jalan tidak berlubang, penanda jalannya jelas, kemudian jalan-jalannya terang. Saya rasa baik untuk Kuburaya dan juga Stakat ke depan. Kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih. Baik, kami beri dulu satu kesempatan karena beliau masih mengisi. Ada? Atau saya sedikit tambah Baik. terkait dengan extent atau bentuk partisipasi Stakat terhadap kegiatan atau aktivitas yang ada di Pemda Kuburaya. Sebelum COVID tempohari, Stakat itu di kegiatan pada 17 Agustus itu selalu mengisi paduan suara untuk upacara penurunan bendera, gitu ya. Tapi setelah COVID kemarin itu berhenti, lalu sampai sekarang kami nggak diundang lagi, gitu ya. Itu salah satu kegiatannya, nampaknya simpel tapi ada keterlibatan Stakat di sana, gitu ya. Lalu kemudian beberapa kali saya sebagai wakil ketua 3 bidang kerjasama itu kami diundang mewakili perguruan tinggi yang ada di wilayah Kuburaya bersama kebijakan di Bakti khususnya diundang untuk terlibat di tim stunting ya beberapa kali. Tetapi ketika ada kegiatan di lapangannya, gitu ya, kami sebenarnya waktu itu minta supaya anak-anak Stakat juga bisa ikut terlibat di dalamnya, gitu ya. Tapi sampai sekarang belum ada actionnya, gitu ya. Baru pada undangan kegiatan untuk sosialisasi bersama ibu-ibu dari PKK atau apa begitu ya. Nah, kami sebenarnya masih tunggu itu. Saya sudah komunikasikan dengan mahasiswa juga yang siap ambil bagian di dalamnya, gitu ya. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan itu adalah itu bentuk partisipasi kami terhadap programnya. Lalu dulu juga pernah ada pendataan tentang kesehatan, gitu ya. Beliau juga diomongkan nanti anak Stakat mau dilibatkan, tapi kelihatannya sampai sekarang belum ada aksinya. Mungkin beberapa poin ini hasil dan mungkin melalui Bapak bisa, kalau ada pertemuan di tingkat Pemda bisa dibikin. Inti pokoknya
kami siap ya, anak mahasiswa kami siap untuk ambil bagian gitu. Itu dari saya, terima kasih. Baik, tadi karena Bapak masih mengisi CV itu dari Boni, alumni kita Pak, mengharapkan ada dua tadi harapan ini. Yang pertama, akses jalan ke kampus yang ada sekarang sih sudah bagus ya, dalam arti bisa dilalui dengan roda 4, hanya masih sempit, perlu diperlebar itu. Lalu penerangan jalan, nah, itu memang masih gelap. Lalu dari Pak Lukas tadi, sebelum COVID itu kita selalu dilibatkan dalam mengisi paduan suara di acara 17 Agustus untuk penurunan bendera. Kemudian ada beberapa kegiatan lain yang juga melibatkan ini waktu zamannya Pak Muda ya. Nah, mungkin ada tanggapan dari. Iya. Akses jalan itu daerah Paradigm Muksin itu Pak. Rencana tata ruang itu akan dibangun gedung DPRD di situ. Jadi sudah clear and clean. Karena kan gedung DPRD Kubur itu kan sebentar ngontrak di bekas rumah sakit. Tadinya kan di Wonodadi, kemudian tahun ini pindah ke bekas rumah sakit. Itu hanya seterusnya ngontrak 3 tahun ke depan. Tapi rencana pembangunan gedungnya itu masih belum berubah tuh. Itu masih daerah Paradigm Muksin. Nah, kalau itu jadi dibangun itu besar ya itu Pak. Karena banyak yang dorongnya kan dewan-dewan kan. Nah, nanti setakat bisa ikut kecipratan, bisa menggunakan akses jalan yang lebih lebar, lebih luas itu kan. Nah, kalaupun nanti itu tidak jadi dibangun dari DPRD, maka tanah itu akan digunakan untuk membangun beberapa kawasan perkantoran. Jadi kita masih ada beberapa dinas yang masih kayak Kominfo, kita itu masih belum punya gedung sendiri. Dinas pendidikan sendiri itu kita udah kurang Pak, kita udah mengusulkan minta kita berhadapan dengan dinas kesehatan. Ini kebetulan sama-sama besar nih dinasnya nih. Nah, warga masyarakat yang dilayani betul-betul sama-sama banyak. Jadi kami itu mengusulkan salah satu dari kami itu pindah ke gedung baru gitu kan. Entah nanti bekas gedung kesehatan itu juga menjadi dinas pendidikan. Nah, kalau dinas pendidikan sendiri itu masih, misalnya pengawas itu kita masih belum bisa tempatkan di dinas, kita masih ngontrak juga. Nah, jadi kita udah ngajukan untuk itu. Nah, atau kebalikannya kesehatan. Nah, kalau tak jadi dibangun gedung DPRD, kita minta bangunkan dinas-dinas itu tadi itu kan. Nah, sama juga nanti pasti jalannya akan diperlebar. Ada juga saran-saran pendukung lainnya. Untuk daerah Paradigm Muksin saya kira tidak ada masalah itu dengan kewenangan, karena itu betul-betul nantinya jadi jalan kabupaten, tidak jalan provinsi atau jalan nasional. Nah, itu juga salah satu kendala tuh Pak, kadang-kadang Pak, kalau kita yang tinggal di daerah seberang, kayak itu kan tinggal di daerah Tanjung Raya 2 tuh, daerah Saigon, Kota Pontianak, itu hampir setiap hari ketemu macet di persimpangan itu bahkan dulu itu petugas pun tidak ada Pak di situ. Nah, ternyata setelah kita diskusikan ini soal kewenangan. Jadi kabupaten itu tak boleh Pak membiayai yang bukan aset kabupaten. Provinsi juga begitu gitu. Nah, itu kan jalan nasional lurusnya itu kan. Jadi memang kita harus mengajukan ke pusat untuk sekedar ganti lampu itu Pak. Kalau enggak itu pasti ditemuan oleh BPK. Nah, itu jadi memang ini yang bagian-bagian yang memang masyarakat masih belum mengerti, terutama di bawah, seolah-olah pemerintah tidak peduli. Nah, kemarin Bapak mungkin juga mengikuti di medsos misalnya, ketika heboh viral ada pintu air jebol kan di daerah Kakap. Hari ini jebolnya, besok itu langsung viral dan dianggap pemerintah tidak respon. Nah, ternyata Pak Jiwo ini gercep, dia langsung cepat ke sana. Nah, ternyata itu memang bukan kewenangan kabupaten, punya provinsi Pak ternyata. Nah, itu jadi kendala. Nah, ini beliau tuh pakai biaya pribadi itu Pak, betul kan itu. Nah, itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti untuk akses dukungan sana, mudah-mudahan seiring waktu akan menjadi perhatian kita dan akan kami sampaikan. Kemudian untuk keterlibatan, kesiapan untuk beberapa kegiatan Pemkab, betul setiap tahun selalu jadi panitia atau Pak RI ini. Nanti itu udah dapat alternatif lagi ini kan, siap gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh sulit, ini dari mana lagi ini kita minta ini kan ikut pasukan. Nah kan ada atau petugas obade, petugas apa yang Indonesia Raya itu kan. Tentunya ini
sekarang ini kalau sepakat menawarkan diri, memang kami juga perlu nih. Soalnya nanti akan kita matangkan lah Pak untuk keterlibatan lebih lanjut dari sepakat. Itu Pak ya. Baik, kalau tidak ada lagi, bisa. Oh, kalian satu ya terakhir. Mohon maaf sedikit tapi penting menurut saya. Jalan tadi udah. Diajukan Pak Boni tadi. Hanya satu yang belum, yang menyangkut khalayak orang banyak. Tempat pembuangan sampahnya Pak, kami usulkan. Karena memang di Pak Haji Muksini ini semakin hari semakin tingkat kebandelan manusia untuk buang sampah itu makin meningkat. Di mana-mana udah mulai ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Buang sampah di sini denda 500. Saya khawatir nanti terjadi gesekan-gesekan yang memindah sampah kawannya. Nah itu mohon maaf Pak, mohon perhatian serius sekali. Kalau tidak mampu, kalau tidak ada tanahnya mungkin ada bak mobil sampah itu yang dititipkan seperti itu biar mungkin masyarakat bisa membuang. Serba salah, kalau mau dibakar nanti kena undang-undang pembakaran lagi. Jangan sedikit buang puntung rokok, begitu dulu itu dibuang sampah ke mana-mana kami susah mencari. Kayaknya itu Pak, terima kasih. Jelas. Sampah ini PR nih Pak. Kemarin saya kebetulan rapat bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi. Jadi sekarang itu nanti ada beberapa kebijakan yang baru nih Pak. TPA itu nggak tutup. Jadi kayak di Kuburaya ada tempat pembuangan akhir daerah Rasel Jaya itu nanti udah tidak diperkenankan Pak. Nah, jadi kita tuh bingung nanti mau buang sampahnya mana nih. Nah ini hubungannya dengan yang go green itu kan, yang go green itu makanya kalau kita belanja di mana Indomaret, Alfamart nggak boleh pakai kantong plastik, kita disuruh bawa kantong belanja sendiri. Mereka menawarkan mau pakai kantong nggak, itu kantong yang mudah daur ulang tuh. Nah nanti pakai kayak di Amerika kita tahu Pak, kayak kertas tuh apa disebut blongsong kalau dulu waktu saya kecil-kecil itu kantong kertas itu kan. Nah itu nantinya akan diarahkan ke sana. Kenapa? Karena tempat pembuangan air sampah itu pelan-pelan akan dikurangi. Sampah itu harus diarahkan nanti untuk sampah yang bisa langsung diolah atau sampah yang tidak lama bisa hancur. Nah, tapi memang itu kan perlu proses, perlu waktu ya. Nah, sementara ini kita tetap masih perlu tong sampah, kita masih perlu pasar, itu masih punya pakai plastik ya kan. Nah, nanti kita sampaikan Pak ke dinas PUPR saat ini menangani persampahan ya kan. Itu memang Kuburaya itu Pak satu hari 8 ton, sebagian besar sampah rumah tangga. Itu di daerah-daerah yang bisa kita ukur, bisa kita hitung, Sungai Raya, Kakap, Rasau. Itu tidak termasuk yang kayak Kubater misalnya, Kubu, Batu Ampar, Terentang, pasti ada sampahnya kan. Nah itu mungkin mereka langsung lempar ke sungai atau apa, kita tidak tahu ya. Nah, untuk produksi sampah yang terukur itu sudah sesuatu 8 ton. Jadi makanya memang ketika rapat TPA mau ditiadakan, bingung semua buang kemana dari sampah nih. Bakar tak boleh pakai asap pula. Tapi diarahkan itu memang langsung diolah sampahnya. Dan kita memang belum terlalu siap sebenarnya, bukan hanya Kuburaya, saya kira Kota Pontianak dan banyak daerah di Indonesia memang masih belum siap nih untuk mengolah sampah menjadi energi atau apa gitu kan. Nah, maksud pemerintah sih bagus nih, tapi memang kita masih perlu waktu lah untuk mengarah ke sana. Tapi ini masukan yang bagus sekali Pak. Nanti kita cari tempat sampah yang ini kali ya, tempat sampah yang juga bisa langsung diolah kali ya. Nah terus terkait sampah juga kita tuh punya bank sampah Pak. Bank sampah saat ini adanya di Kapur, di desa Kapur. Jadi bank sampah ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satunya yang teranyar ini, dia mau menjalin kerjasama dengan beberapa dokter praktek. Jadi berobat bayar pakai sampah. Selalu begitu ya. Jadi masyarakat yang bawa sampah di ke bank sampah itu dapat koin lah, ada pak koin.
poinnya ini nanti bisa dipakai untuk berobat, untuk berbagai keperluan. Nah, kita juga sedang menggarap, tapi belum selesai nih. Mudah-mudahan tahun ini udah bisa jalan, kalau nggak tahun depan. 1 hari 1 sampah untuk di sekolah. Jadi anak-anak itu minimal itu bisa memungut 1 sampah di lingkungan terdekatnya. Nah, itu nanti kita berharap kalau gerakan itu bisa masif, sampah-sampah yang di sekitar itu bisa lebih mudah lah berkumpulnya. Nah, nanti sampah yang terkumpul kita bawa ke bank sampah. Nah, nanti anak-anak mungkin mendapatkan poin, ya poin itu barangkali bisa dia tukar dengan ballpoint, bisa dia tukar dengan buku misalnya kan. Itu yang sedang kita gagas saat ini. Sampah memang persoalan serius Pak, nanti kita perlu diskusi lebih lanjut terkait sampah, menarik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sarip. Saya kasih juga waktu membatasi kita. Kita cukupkan sampai di sini. Kita beri aplaus pada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi tahap awal untuk kita menjalin kerjasama. Ya. Yang lebih lagi, walaupun sudah dimulai kemarin mungkin MOU perlu diperbaharui lagi, ya, supaya ada PKS nanti dari MOU itu yang akan muncul. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan meluangkan waktu untuk kami di Rakyat ini. Baik Bapak Ibu, Romo. Foto Pak. Kita berdiri di sini nanti di foto dari atas. Juru foto. Jurupot ya. Ayo dekat sini semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya minta kontak person ya. Terima kasih Bapak. Rapat yang di samping. Saya titip ya. Ayo yang belakang nak. Napa, Beb? Napa? Mau nama? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Melaju gimana? Melaju. Belum ada. Semangat jalan. Melaju. Startkan melaju. 1, 2, 3. Oh, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Pak. Oh, terima kasih Pak. Siap. Pengguna alumni. Pembayaran THR 150 kali tidak raskan masuk 55. Tapi udah lapor ke Dari seluruh normal. cuma Natal tingkat kabupaten bukan SD. Jadi kalau SMA Pak boleh. Data kita sudah masuk. Soal Pak. Kadang-kadang kita bagaimana? Ya. Kompresnya sudah. THR-nya. Ya. Jadi ya kan denda. Dibayarkan. Katanya dulu bahasanya Kemenang. Tapi setelah surat edaran Menteri Keuangan bahwa yang mengangkat ada saya yang mengangkat. Nah, sudah jelas. Maka Pak Kanil sudah surat dalam KPI guru-guru jadi poin dua mewakili. Dia jujur, dia dari orang teori, dia pandai ya. Loh, ini karena tapi karena dia surat saya, karena
Ya. Tidak boleh. 1 miliar dulu saya beritahu. 1 miliar tapi untuk MM.